kita manfaatkan momentum ini untuk berpikir yang strategis. Menselaraskan kebijakan dari pusat, tapi juga yang aspirasi dari bawah. Jadi titik temunya itu di sini. Kita punya angka stunting ini sekarang berapa? Kita punya kemiskinan ekstrim ini angkanya itu berapa? Target kita sekian tahun itu berapa? Manusia itu sehat, manusia itu cerdas, pintar, baru nanti dia urus diri sendiri. Jadi saya minta ini catatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar musyawarah rencana pembangunan otonomi khusus sebagai bagian penting dalam menyusun rencana pembangunan di tahun 2026. Musyawarah ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempertajam rencana pembangunan ke depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu berharap musyawarah ini dapat menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai stakeholders dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan rencana pembangunan Otsus 2026 dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di Papua Barat Daya. Musrembang ini adalah musrembang yang strategis. Mengapa saya katakan strategis? Karena ini musrembang pertama di masa pemerintahan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah. Juga Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat yang baru saja terpilih. Para bupati yang juga sebagian besar baru terpilih. Sehingga kita manfaatkan momentum ini untuk berpikir yang strategis. Yang teknis-teknis itu nanti anak-anak buah mainkan. Tapi Pak Bupati juga harus tetap kawal, lihat, cek. Jangan los saja nanti bisa salah jalan juga begitu. Forum ini juga forum penting. Pertemuan antara aspirasi dari bawah, dari masyarakat yang melalui bupati, tapi juga melalui Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Kita harap semua aspirasi yang sudah itu kita harus rekap pada RKPD ini. Sehingga nanti waktu pembahasan itu kita tidak cari baru lagi begitu. Kalau sudah ada, menunya sudah ada, kalau ada uang kita kasih jalan. Kalau tidak ada uang ya kita lihat sama-sama. Nah itu yang menjadi fokus kita sehingga kita tidak baku ganggu di jalan atau tengah begitu. Saya prinsipnya terbuka. Dan teman-teman DPR di pidato saya sudah saya sampaikan bahwa DPR, Bupati, Gubernur, dan DPR Provinsi kita itu yang janji. Jadi kalau ada catatan-catatan dari sini itu menjadi prioritas pertama. Kalau terlewatkan baru kasih masuk yang lain-lain begitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat di situ. Tapi ini kita berpikir untuk rakyat, bukan berpikir untuk diri kita. Itu hal yang kedua yang ketiga. Jadi kaitan dengan pentingnya musrembang ini. Yang berikut, musrembang provinsi ini sangat strategis karena dia akan menselaraskan kebijakan dari pusat, tapi juga yang aspirasi dari bawah. Jadi titik temunya itu di sini. Kalau kabupaten masih ada dua titik di atas lagi. Tapi kalau di sini satu titik ini sudah. Maka Bapak Ibu mari kita manfaatkan forum ini secara bertanggung jawab bersama-sama. Karena kita sudah sumpah jadi kita manfaatkan ini bertanggung jawab sama-sama. Saya tidak bicara pembangunan itu bagaimana itu kamu tahu, jadi saya beri penegasan hal-hal yang perlu menjadi atensi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga punya tanggung jawab moral. Bahwa provinsi ini baru hadir. Provinsi ke-38 untuk Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Maka ya namanya kita kalau sudah mandiri berkeluarga toh, kita harus lebih baik. Kita tidak mau kalah dengan yang lain.
Maka komitmen itu juga harus ada pada kita semua. Semua kita sudah berani tinggalkan Papua, sudah bikin provinsi Papua Barat. Sudah tidak jadi lagi, kita sudah mulai kembali ke kampung ini lagi. Jadi saya harap tidak ada yang ribut, tidak ada yang bakalai, tidak ada yang kepentingannya lain untuk kubur. Mari kita sama-sama jadi kekuatan. Bagaimana kita buat Papua Barat Daya supaya benar juga ya. Dan tidak salah. Kira-kira begitu. Saya harap ini menjadi atensi kita semua. Jadi perbedaan waktu pemilu itu hal yang biasa. Itu lumrah, itu demokrasi. Ini waktu kita tidak perlu perdebatkan itu lagi. Kita harus bersatu, bersama-sama membangun. Semua kita harus kembali sadar diri. Kita harus menempatkan Papua Barat Daya, menempatkan semua daerah bawahan yang ada prioritas di atas segala-galanya daripada kepentingan si A, si B, si C dan itu yang menjadi fokus kita. Jadi kita harus bikin provinsi sendiri, jadi tidak ada cerita suatu saat orang tertawa kita. Kita punya penduduk juga sebenarnya sedikit saja. 600 dan berapa? Pastinya 600 berapa? Mana kadis kependudukan? 600 berapa? Ya, jangan bilang 30, saya harus angka pasti. Oke, terima kasih ya. Jadi kamu Bapak Ibu, saya memang begitu. Saya itu selalu bicara data. Jadi kalau bicara, saya tanya itu jawab itu harus angka-angka yang pasti. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar karena tugas jabatan, tapi harus kalau itu harus tahu gitu. Kita punya penduduk hanya, saya minta kepada para bupati, kita harus fokus, mungkin ada waktu kita duduk, bikin mapping baik-baik. Kita punya angka stunting ini sekarang berapa? Kita punya kemiskinan ekstrim, ini angkanya itu berapa? Jangan kita bilang ini kita miskin ekstrim begini, tapi angkanya berapa? Target kita sekian tahun itu berapa? Sudah, kalau hanya berapa ya tidak usah pikir fisik lagi. Uang untuk kumpul tahun ini, entaskan kemiskinan dulu. Hentikan itu, stunting dulu. Baru nanti tahun berikut baru mulai pikirkan begitu. Jangan biarkan masalah itu tinggal begitu terus, mulai pikir fisik saja terus. Ngapain? Yang diurus itu manusia. Kesejahteraannya. Manusia itu sehat. Manusia itu sehat. Manusia itu cerdas, pintar, baru nanti dia urus diri sendiri. Jadi saya minta ini catatan. Ini akan dilakukan evaluasi. Saya minta semua kepala daerah harus pemaparan. Stunting di wilayahmu berapa, terus termasuk hal-hal yang mendukung ya. Sekolah mungkinnya rusak atau apa, itu coba diinventarisir secara baik. Sehingga kita mapping dia, kita gotong royong sama-sama begitu. Saya waktu kita mulai bicara bagaimana anak-anak kita bebas sekolah ini, yang intes hanya Kota Sorong saja, terus komunikasi dengan kita di provinsi, kabupaten yang lain ini. Uang sudah cukup, jadi tidak perlu diskusi dengan provinsi. Berapa sih anak sekolah kita yang harus kita? Mereka daftar tahun ini tidak perlu harus bayar uang pendaftaran. Berapa yang harus tidak perlu beli pakaian seragam? Tidak perlu. Ini kabupaten yang lain santai, waktu banyak. Saya ini dilantik jadi gubernur ini baru 3 kali ke Jakarta, tapi bupati ini sudah berapa kali Jakarta. Kita tidak larang, tapi hal-hal kecil yang harus kita selesaikan, kita fokus untuk kita selesaikan. Karena kita berangkat dari yang kecil, baru yang besar bisa. Biar kita mau bikin jalan bagus, mau bikin gedung bagus, tapi kalau manusianya tetap seperti itu, gagal kita semua. Jadi ini catatan untuk teman-teman kepala daerah. Mohon izin untuk kita diskusikan ini sebentar. Kita juga akan bicara sama-sama.
untuk pendidikan, untuk kesehatan, tenaga medis, dokter, kita bicara sama-sama supaya hal-hal yang kecil ini kita kerja dulu. Kalau kita ini mungkin tidak terlalu besar, kalau infrastruktur memang butuh biaya yang besar. Sehingga hal-hal yang kecil ini sesuai dengan janji kita, komitmen kita mungkin sedikit yang bisa kita lakukan dulu tahun ini, nanti tahun-tahun berikut baru kita bisa genjot hal-hal yang lebih besar lagi. Kesehatan itu juga menjadi prioritas kita. Kita juga minta supaya ya harus disampaikan nanti, kalau tidak itu nanti kita bikin rakers khusus. Untuk teman-teman di kesehatan juga harus sini supaya kita paparkan itu imunisasi kita itu kira-kira berapa per wilayah, per kabupaten, per distrik, supaya kita bisa mengukur kinerja para kepala daerah, kinerja para kepala dinas, kinerja para petugas, itu juga harus. Karena angka-angka inilah yang memberi kontribusi kita ini menjadi yang terakhir. Padahal ini harusnya kepala ini yang harus menjadi yang terdepan untuk yang lain. Tapi ini kalau terbalik kan bahaya juga ini. Oke, setuju ya? Saya harap ini Bapak Ibu tolong catat dan kita coba kerjakan sama-sama. Ini menjadi perhatian kita. Jadi semua yang kita kerjakan muaranya adalah manusia. Kalau kita mau manusia Papua Barat Daya ini, target kita bukan setelah masa jabatan Elisa Kambu dan Ahmad Basram selesai. Target kita 20 tahun lagi itu orang, anak, kepala burung ini kira-kira bagaimana? Manusia kepala burung ini bisa punya nyali kemana-mana atau nyalinya kecil tinggal ribut di sini saja. Itu target kita di situ. Apa yang kurang di kita? Potensinya sudah ada. Perguruan tinggi sudah banyak di sini. Ya, tinggal bagaimana kita merencanakan ini secara baik. Mulai dari ibu hamil. 1000 hari pertama kehidupan itu harus menjadi prioritas. Lebih banyak uang sedikit kita urus orang untuk masa depan daripada kita bikin hal-hal yang ini. Yang berikut sudah bertahap toh. Negara sudah hadir dengan pemberian makan bergizi gratis. Baru kita yang punya masyarakat ini, kehadiran kita itu apa? Maka kita mulai urus orang. Mungkin lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang layak huni. Kalau dia mau minum air yang layak. Nah, ini yang menjadi kewajiban kita di daerah. Kita coba lihat sama-sama. Jadi anak menjadi, bukan anak, ya ibu hamil dan anak menjadi prioritas kita pertama. Kita ingin dorong sama-sama, sehingga pendidikan itu kita coba dengan kebijakan sekolah gratis, bukan belajar gratis tidak, sekolah gratis. Nah, kita coba dulu sampai dengan SMA, nanti ke depan kalau kita punya uang cukup, baru kita coba lagi untuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi perguruan tinggi juga tetap akan mendapat atensi. Banyak anak-anak kita sekolah, kita juga tetap akan lihat, kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal yang kita miliki. Hari ini banyak mungkin di kabupaten, juga di provinsi banyak orang datang, proposal dan segala macam. Ya memang kita untuk saat ini mungkin belum bisa, minta maaf. Jadi juga harus saya sampaikan supaya jangan kau pikir bupati, gubernur ini ada uang. Kami yang punya kepentingan, rakyat yang pilih kami. Harusnya kami yang terdepan untuk memberikan pelayanan untuk mereka. Tapi ya ada keinginan tapi daya tidak sampai, jauh bagaimana. Kemampuan kita, fiskal kita yang tidak bisa memungkinkan. Sehingga kita tidak bisa melakukan action-action seperti itu. Ya, macam contoh kami di Papua Barat Daya 2023 2,9 ya Pak Kepala Bapeda. Baru 2024 1,9 Pak Kepala Badan Keuangan. Ya toh?
Hari ini 1,4. Itu kita mau kerja bagaimana? Mungkin Ibu Sorsal lebih besar dari provinsi ini. Ya itu kira-kira begitu. Jadi, tapi kita tidak boleh menangisi keadaan itu. Keadaan itu justru mengantar kita supaya kita lebih sungguh-sungguh berdoa, kita lebih sungguh-sungguh bekerja, kita lebih sungguh-sungguh memenit yang ada itu, mengelola dia untuk sedikit ini bisa memberi dampak untuk masyarakat menikmati begitu. Harap begitu. Jadi macam ya teman di Temrau, di semua ini pingin kita bantu, tapi kondisi kita seperti itu, tapi pasti ada. Tahun 2025 ini ada. Ya fisik itu ada sedikit-sedikit, tapi tidak banyak seperti yang Bapak Ibu pikirkan begitu. Oke, ini jadi pendidikan, kesehatan ini prioritas kita utama sudah. Botar sorni, yang dua ini penting. Banyak yang lain itu dilupakan dulu. Karena ini fondasi kita ada di situ. Hal yang berikut, memang kalau teman-teman ke Jakarta itu tidak salah. Saya juga beri apresiasi. Ya, mudah-mudahan pendekatan teman-teman di Jakarta bisa membawa dampak begitu. Jadi kita harap ini dari dukungan dari pusat. Tapi kalau kita pergi, banyak juga nanti dong kebingungan, dong mau bantu yang mana, kasih tinggal yang mana. Ya pengalaman kita yang sudah pernah jadi kepala daerah itu begitu. Ya bawa 10 dapat 1 itu puji Tuhan kalau dapat. Kalau tidak dapat jangan marah. Karena mereka punya tugas menerima atau ya baik, ini memang nanti kita lihat. 500 sekian kabupaten kota. Bapak Ibu anggota DPR berapa banyak? Kita di Papua ini hanya itu, Papua Bardaya ini 3 orang itu mau bikin apa? Dan tidak ada di semua fraksi. Dan tidak ada di semua komisi. Jadi kita juga tidak terlalu banyak harus ke sana. Harap mari kita coba bangun kekuatan sama-sama. Kita berangkat tuh, kalau mau ini kita sama-sama supaya informasinya berimbang. Ya kalau kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Saya bilang ini, ya sudah. Saya kan wakil pemerintah pusat. Bapak Ibu bukan wakil pemerintah pusat. Jadi kita cerita-cerita rahasia sedikit supaya komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Nah ini saya ingin ajak kita untuk kita. Tapi semua itu untuk Papua Bardaya apapun kita siap. Kalau ada orang datang, puji Tuhan, kita tetap welcome. Ya teman-teman juga intas dan semua yang kita kerjakan ini hari ini Bapak Ibu pergi semua itu untuk 2026. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pergi, tapi kalau tidak kasih masuk di RKPD ini ya juga sama juga. Jadi Bapak Ibu ingat yang sudah pergi-pergi itu ingat kamu punya usulan-usulan yang sudah bawa, wajib kasih masuk di RKPD ini. Tugaskan teman-teman Bapeda atau PU, silakan. Nanti komunikasi lebih lanjut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu kaitan dengan RKPD. RKPD ini penting. Jadi itu juga saya minta teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, harap ya ini kesempatan dimanfaatkan baik untuk kalau ada aspirasi tolong juga disampaikan sini. Kaitan dengan otsus. Ya, memang binatang ini memang bikin kita pusing semua ini. Ya, jadi barang ini hanya khusus untuk 3 provinsi di Republik ini. Ya, satu itu keistimewaan Aceh. Jogja. Otsus itu Papua dengan Aceh. Dong kasih barang ini tapi terlalu banyak. Macamnya dong ragu, kita juga begitu. Ya begitu sudah. Pak Kabinda jadi bantu untuk komunikasi sana. Kalau kasih barang, kasih betul begitu. Jangan. Iya dong. Kita ini punya semangat yang luar biasa untuk bangun Republik ini. Papua ini kalau tidak dimekarkan, tidak akan pernah seperti ini. Hari ini kita bisa dari Timika ke sini, tidak. Ke Paniai,
ke Puncak Jaya, ke Tamrau, itu karena pemekaran. Kalau tidak pemekaran, tidak tahu kapan. Tapi ya, karena kita ada dalam satu sistem, kita tetap punya kewajiban memenuhi persyaratan administratif ya. Salah satunya forumnya ini sudah. Teman-teman untuk manfaatkan ini juga untuk bisa rekap dan diskusi hal-hal yang wajib dibiayai melalui Otsus, disinkronkan dengan berbagai kebijakan yang ada, supaya kalau sudah selesai sampai dengan hari ini sudah bulan Mei mau berakhir, Pak, kapan pencairan sudah ke belum? Belum salur Otsus. Padahal kita ini kita ini punya anak sekolah yang sekolah di luar negeri ini kita bayar pakai Otsus ini. Ada dokter-dokter spesialis yang berangkat, ini sumbernya dari Otsus ini. Kita mau pakai dari daun juga, zaman saya jadi sekda bagus. Kirim uang untuk 1 tahun 1 kali. Kita tidak pakai manajemen kas, kita lakukan. Tapi hari ini dulu lapor dulu baru besok datang lagi. Kalau tidak lapor belum bisa datang lagi ya, Pak Arjito. Jadi begitu, kalau zaman dulu saya jadi sekda enak. 1 tahun transfer 1 kali, 1,6 masuk 1 kali. Manajemen kas kita mainkan di situ. Tapi hari ini tidak bisa. Kamu bikin aturan canggih juga ya, tetap rusak. Netesnya tetap banyak. Tapi lebih kasih 1 kali, percaya orang kerja supaya orang tidak cari akal-akal untuk bagaimana saya habiskan barang ini. Ya, tapi kalau kasih uang langsung, orang kerja pengawasan, monitoring, apa selesai. Dulu orang tidak ini kok, tidak seperti sekarang. Ini mudah-mudahan orang di Jakarta dengar begitu. Jadi kita ini punya semangat sama, tapi kewenangannya terbatas. Ini menjadi atensi kita sama-sama. Jadi saya harap teman-teman manfaatkan forum ini juga untuk yang berikut. Saya bicara sedikit di luar dari ini. Ini juga kaitan dengan kegiatan-kegiatan fisik yang kita jalan antar kabupaten atau kita mau bangun sarana. Jadi kita harus bicara komitmen sama-sama di sini. Kalau itu diusulkan dari kabupaten, kita harap itu kita datang itu tidak ada masalah di sana. Masalah tanah sudah selesai. Saya punya pengalaman. Jadi saya punya pengalaman semua kegiatan belanja fisik, jalan ke gedung ke yang kita kerjakan di Asmat itu, kalau kita itu kewajiban daerah itu semua kita selesaikan, termasuk tanah. Jadi tidak ada rekanan datang masyarakat halangi, harus bicara ini lagi, damai lagi, permisi lagi. Permisi itu apa? Jadi ini menjadi tanggung jawab bupati, wali kota. Kau bereskan lahan itu, baru usul program naik. Kalau kita setuju turun, tidak boleh ada ikutan lagi. Bikin pernyataan, tanda tangan di situ. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan bikin beban, rekanan pergi, diperhadapkan, sudah tidak dihitung masuk di situ. Dia berpengaruh terhadap volume di situ. Mungkin dia juga kejar volume, tapi asal-asal saja. Kualitasnya tidak bisa dijamin. Ya bangun jalan 1 hari, 2 hari atau berapa hari, sudah basic kelihatan lagi. Karena kualitas, karena banyak tadi. Tapi kalau ini bisa dipastikan, kalau rakyat butuh, kamu butuh. Oke, kita siap. Tapi tidak boleh ada yang ganggu di sini lagi. Tidak boleh datang jemput orang di kota naik ke sana palang lagi. Ini tidak boleh terjadi. Kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa. Ya, ini juga begitu. Jadi dari Meprat juga begitu ya, Pak. Mau pengembangan itu, lapangan Bandara Kamboja, tapi pembebasan tanah lebih mahal daripada bangun bandara.
Ya ini tanggung jawab kita bersama. Kita tetap menghargai bahwa memang tanah kita di Papua ini tidak ada cerita tanah tidak bertuan, tidak ada, semua bertuan. Tapi kita juga kan ingin kemajuan toh. Maka disitulah kompromi. Perlu bangun komunikasi, perlu kerelaan jiwa besar bersama-sama untuk generasi kita ke depan. Kita semua belajar, semua agama mengajarkan bahwa semua kita harus berkeringat baru kita. Keringat itu sudah semangat untuk kasih tanah kah? Semangat itu kan bagian dari kontribusi. Tapi kalau semua diukur dengan harga yang tidak masuk akal, ya itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Nah ini yang menjadi atensi kita. Jadi kita akan ada ruang untuk jalan Ibu Bupati Sorong. Kita dorong untuk masuk ke KAIS, masuk ke IMEKO. Ada jalan dari Frataven langsung menuju ke FEF. Ada jalan dari Ayata langsung menuju ke Bintuni. Ada jalan, itu jalan yang besar-besar. Jalan-jalan yang kecil yang ada di sekitar, di dalam ini, harap itu menjadi atensi teman-teman para kepala daerah, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, tapi yang lebih mulia, Bapak Ibu anggota MRP juga begitu. Jadi kamu tidak boleh hanya membelah-belah, ini milik rakyat harus begini, tidak bisa. Milik rakyat tapi hadir untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kamu juga tidak boleh, kamu juga harus bantu. Negara bantu pemerintah, bilang kamu kasih tanah ini untuk kamu punya anak cucu. Jalan ini kamu yang pakai, bukan gubernur yang datang pakai tiap hari. Saya dulu bikin rumah sakit, apa di Asmat saya bilang, saya bangun rumah sakit ini, bangun menara ini, tidak ada orang yang baru yang naik pesawat sini. Tidak ada orang yang baru yang datang berobat sini. Ini untuk kamu. Kita juga harap itu juga harus kita kerjakan di sini. Jalan ini untuk kita. Rumah sakit ini untuk kita. Sekolah ini untuk anak kita, cucu kita. Ini harus membangkitkan supaya ada. Kalau itu yang kita lakukan, saya rasa. Tapi kalau ini tidak semua rela, maka tidak bisa kita harapkan hasil yang maksimal. Karena hanya dengan hati yang tenang, nyaman, semua orang ikhlas, maka upaya itu bisa memberi manfaat yang berguna untuk kepentingan banyak orang. Saya pikir ini stresing saja, nanti yang lain sambil berjalan, kita akan lanjutkan. Yang berikut, nanti teman-teman yang dari Jakarta mungkin pemaparan, tapi yang penting telah hadir di tengah kita Profesor Yohanes Surya. Ini Prof berdiri supaya Prof berdiri. Nanti beliau mungkin akan sedikit memberi informasi kepada kita gasing. Nah, tapi ini beliau ini untuk kita di sini sudah tidak asing lagi sebenarnya. Pemainnya sudah pemain lama, tapi ya, mungkin beberapa waktu terakhir ini jadi ini mau dihidupkan kembali. Nanti beliau memberikan informasi kepada kita bagaimana kita menyiapkan generasi Papua Barat Daya untuk menuju Indonesia Emas. Sebenarnya Indonesia Emas itu pas sudah. Jadi 20 tahun ya. 20 tahun ke depan. Ya kalau 20 tahun itu anak-anak kita kalau pas yang sekarang kelas SD, itu pas dong selesai perguruan tinggi dan dong mulai baku hajar di situ sudah. Kalau kita persiapan mereka secara baik mulai dari hari ini. Tapi kalau kita biasa-biasa saja ya sudah. Nanti mereka menjadi beban untuk kamu yang masih muda-muda, kami yang setua ini sudah jalan. Jadi itu sebabnya kami manfaatkan waktu sisa ini untuk bisa berjuang untuk terus menyuarakan mereka. Yang ini yang penting ingin saya sampaikan, kita juga minta dukungan dari teman-teman perguruan tinggi yang sudah hadir dan selama ini ada di Papua Barat Daya,
Ya kita harapkan ke depan, memang kita punya, hari ini kita masih kalah. Sebenarnya kita, waktu saya ini tuh saya pikir kita punya uang cukup, jadi saya bicara begini. Jadi seharusnya ke depan itu semua perencanaan, kebijakan yang kita hadirkan ini berbasis ya riset. Harusnya. Kalau riset baru kita bisa tahu barang itu memang dia dibutuhkan atau tidak. Kita bisa tahu sasarannya. Kebijakan yang kita hadirkan itu bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau sepanjang bukan riset, ya sudah kita bikin sesuai dengan kita punya mau saja. Mau jadikah tidakkah, tapi tetap memunculkan masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Itu yang menjadi beban. Memang dulu pemerintah pusat hadirkan apa? BRIN ya? Ya. Tapi kita bikin sini, tapi BRIN ini juga kerja ini kan harus ada uang juga begitu. Itu karena masalah kemampuan kita di daerah. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu kita harapkan kalau bisa lihat masalah yang menonjol, mungkin 1-2 kajian untuk masalah itu, supaya ajak teman-teman perguruan tinggi ini supaya mereka bisa membantu risetnya dan hasilnya bisa kita gunakan untuk, mungkin kita kerja ya 1-2 tahun, hasilnya nanti kita gunakan di tahun ketiga dan keempat, kelima. Itu saya terlalu yakin, memang tidak 100%, tapi 70-80% itu bisa menyelesaikan masalah.